Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firdaus dengan NIM 2307452. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang proses tahapan penyervisan AC pada mobil dan cara pengisian freonnya. Untuk tugas mata kuliah TPU, Teknik Pengkondisian Udara. Tahapan atau prosedur penyervisan AC yang pertama, kita cek tekanan pada AC tersebut. Biasanya kalau pada AC mati, pada mesin mati, tekanannya 5 sampai tekanan normalnya 5 sampai 8 kg per cm kuadrat. Caranya, langkah yang pertama, kita ambil manifold gauge, kita tutup katup manifold gauge, low dan high-nya, lalu kita sambungkan ke kompresor, dan kita bisa mengecek tekanan pada manifold gauge. Kemudian pada AC, pada mesin hidup, kita bisa melihat tekanan low-nya sekitaran 1,5 sampai 2,5 kuadrat, dan yang high-nya 14 sampai 16 kilogram per centimeter kuadrat. Langkah yang kedua, kita masuk. Langkah yang kedua, kita mengecek kebocoran pada sistem AC tersebut. Yang pertama, kita bisa mengecek secara visual ada atau tidaknya kebocoran pada AC. Bisa kita lihat pada selang-selang sistem AC, kemungkinan ada retak atau tidaknya pada sistem AC tersebut. Dan yang kedua, kita bisa mengecek kebocoran dengan menggunakan air sabun. Kita oles atau air sabun pada sistem di sistem AC, di selang-selangnya atau di penghubung selang sistem AC. Kemudian manifold gauge yang terhubung tadi kita masukkan, kita angin kompresor. Kalau misalnya ada gelembung-gelembung di selang-selang atau pipa-pipa sistem AC tersebut, berarti sistem AC mengalami kebocoran. Dan langkah yang terakhir, bisa kita lihat mengecek kebocorannya bisa juga menggunakan pompa vakum. Pompa vakum tersebut kita hubungkan selang manifold gauge yang kuning ke pompa vakum. Sebelum kita hubungkan manifold gauge, kedua katup low dan high-nya kita tutup. Kemudian kita hidupkan pompa vakum, kita buka katupnya secara perlahan. Kedua katup tersebut kita buka, kita tunggu sampai 5 menit. Setelah 5 menit, kita tutup kembali katup tersebut. Saat kita menutup katup low dan high manifold gauge tersebut, kalau misalnya jarum manifold gauge tersebut bergerak ke arah ke bawah, berarti ada kebocoran pada sistem AC tersebut. Lanjut, langkah yang kedua, kita untuk lanjut proses atau tahapan yang selanjutnya, kita masuk pada proses pemvakuman. Pada proses pemvakuman tersebut, kita memerlukan
manifold gag. Langkah yang pertama untuk proses pemvakuuman tersebut, kita pasang manifold gag, low dan high-nya ke kompresor, dan kedua katupnya ditutup. Sebelum memasangnya, pastikan kedua katup tersebut tertutup rapat, dan selang kuningnya kita hubungkan ke pompa vakum. Setelah terhubung ke pompa vakum, lalu kita hidupkan pompa vakum tersebut dan buka kedua katup manifold gag selama 5 menit untuk membuang udara, supaya tidak ada udara pada sistem AC tersebut. Langkah yang selanjutnya lagi kita lakukan pengisian oli pada sistem AC tersebut. Pada sistem AC ini kita memerlukan oli untuk oli khusus untuk memasukkan ke dalam sistem AC tersebut. Langkah yang pertamanya, kita hubungkan manifold gag ke kompresor, low dan high-nya. Pastikan kedua katup manifold gag tertutup, dan ambil gelas ukur, masukkan oli pada gelas ukur. Kemudian kita masukkan selang kuning manifold gag ke dalam gelas ukur. Biasanya standar pengisian oli pada sistem AC tersebut, kalau misalnya tidak ada kebocoran, kita bisa mengisi sebanyak 10-20 mili. Kalau misalnya ada kebocoran, kita mengisi oli AC tersebut sebanyak standarnya 20-30 mili. Selanjutnya kita lakukan proses pembuangan angin pada sistem AC sebelum kita mengisikan gas freon. Langkah pembuangan angin pada sistem AC tersebut, langkah yang pertamanya kita hubungkan selang kuning ke tabung freon. Pastikan kedua katup tertutup dan low dan high-nya terhubung ke kompresor. Lalu kita buka katup gas freonnya sedikit dan kita longgarkan katup yang tengah pada manifold gag sedikit sampai terdengar bunyi angin keluar pada manifold gag tersebut. Dan langkah yang selanjutnya, kita lanjut pada pengisian freon atau gas refrigerant. Yang pertama, langkahnya kita tutup manifold gag kedua katup, low dan high-nya kita hubungkan ke kompresor. Terus selang kuningnya kita hubungkan ke gas freon tersebut. Katup gas freon itu dibuka sedikit dan yang katup low-nya kita buka secara perlahan. Standar pengisian gas freon tersebut 1 kilogram per cm². Kenapa sedikit? Supaya menjaga kemaksimalan kinerja AC tersebut. Harus sesuai standarnya pengisian gas freon tersebut. Kalau terlalu banyak, kinerja AC akan berkurang. Dan
Yang terakhir, kita bisa mengecek atau menganalisa AC tersebut apakah sudah terisi gas freon atau belum. Kalau pengecekannya bisa kita lihat di kaca pengintai pada sistem AC. Kalau muncul gelembung-gelembung kecil berarti itu sudah terisi gas freonnya. Dan kita bisa juga mengecek kemaksimalan AC tersebut bekerja menggunakan termometer pada AC. Dan yang selanjutnya kita mengecek sistem AC tersebut apakah sudah berfungsi dengan normal atau tidak. Saat AC mesin mati, tekanannya di 5-8 kg per cm kuadrat. Pada saat AC hidup, kita cara mengetes AC tersebut bekerja dengan normal apa tidaknya, kaca mobil dibuka, terus blower dan AC-nya kita fullkan, dan kita bisa melihat mengecek suhu pada sistem AC tersebut dengan menggunakan termometer. Dan kita bisa di katup keluaran evaporator apakah sudah dingin apa belum. Cukup sekian penjelasan dari saya tahapan prosedur penyervisan AC dan pengisian gas freon. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.